Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bogo Wirawan Utomo dengan NIM 250101096 kelas RPL 25, Prodi Sistem Informasi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek UAS saya untuk mata kuliah Matematika Diskrit, dosen pengampu Ibu Normalitasari. Untuk deskripsi kasus, yaitu penjadwalan ujian remedial di SMK Muhammadiyah 4 Sragen, khususnya pelaksanaan ujian remedial yang dilaksanakan hanya 1 hari. Terdapat 6 mata pelajaran remedial, yaitu Pendidikan Agama Islam, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Informatika, dan Pendidikan Kewarganegaraan, yang mana setiap mata pelajaran diikuti oleh beberapa siswa, dan sebagian siswa mengikuti lebih dari satu mata pelajaran yang remedial. Untuk penyelesaian studi kasus, penjelasan masalahnya yaitu masalah utama dalam studi kasus ini yaitu menentukan jadwal ujian remedial untuk 6 mata pelajaran dengan komposisi siswa yang saling tumpah tindih, yang mana setiap mata pelajaran direpresentasikan sebagai simpul atau vertek, sedangkan hubungan antar mata pelajaran yang memiliki siswa yang sama direpresentasikan sebagai sisi atau add. Untuk langkah pertama, yaitu mengidentifikasi data, kita membuat atau mengelompokkan di tabel, mengelompokkan nama mapel dan nama siswanya. Sebagai contoh, sesuai soal, mata pelajaran PAI, untuk nama siswa ada Faiz Ayu Ani, Bahasa Indonesia ada Ayu Sofiantoni, kemudian mata pelajaran Bahasa Inggris yang mengikuti remedial, Faiz Toni Ani, mata pelajaran Matematika ada Sofian Toni Ani, kemudian Informatika ada Faiz Ayu, dan mata pelajaran PKN ada Toni. Setelah mengidentifikasi data, yang kedua kita menentukan derajat simpul. Sebelum kita menentukan derajat simpul, kita menggambar grafnya dulu, yaitu dengan cara kita menentukan titik simpulnya dulu, yang mana titik simpulnya itu yaitu mata pelajaran. Sebagai contoh, kita tentukan titik simpul mata pelajaran PAI di sini. Kemudian di bawahnya mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian bawahnya simpul mata pelajaran Bahasa Inggris, sampingnya titik simpul mata pelajaran PKN, kemudian titik simpul mata pelajaran Matematika, dan yang atasnya titik simpul mata pelajaran Informatika. Setelah kita menentukan titik simpulnya, kita hubungkan sisi tiap titik simpul, yang mana sisinya yaitu siswa yang sama dalam mata pelajaran. Sebagai contoh, kita menentukan sisi PAI, mana saja yang bertetanggaan, yaitu PAI bertetanggaan dengan Bahasa Indonesia. Dikarenakan Bahasa Indonesia, nama siswanya ada yang namanya Ayu sama dengan mata pelajaran PAI, ada Ayunya juga. Kemudian di samping itu, PAI bertetanggaan dengan Bahasa Inggris, dikarenakan di situ ada nama siswanya sama, yaitu Ani. Kemudian PAI bertetanggaan dengan MTK dan PAI bertetanggaan dengan Informatika. Setelah itu kita mencari sisi atau titik simpul Bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia bertetanggaan dengan PAI, bertetanggaan dengan bahasa Inggris, kemudian bertetanggaan dengan PKN, bertetanggaan dengan matematika, dan bertetanggaan dengan informatika. Kemudian bahasa Inggris bertetanggaan dengan bahasa Indonesia, PAI, informatika, PKN, dan matematika. Setelah itu, kita mencari PKN bertetanggaan dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Dan matematika juga sama, bertetanggaan dengan PAI, matematika bertetanggaan dengan bahasa Indonesia, PKN, bahasa Inggris. Dan yang terakhir, informatika bertetanggaan dengan PAI, bertetanggaan dengan bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Setelah itu kita mengelompokkan degree atau derajat tiap simpul. Sebagai contoh, yang pertama, mapel PAI atau simpul PAI, degree-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita tulis. Kemudian, titik simpul bahasa Indonesia, degree-nya ada 5. Kemudian, bahasa Inggris, degree-nya ada 5. Kemudian, PKN, degree-nya ada 3. Matematika, degree-nya ada 4. Dan yang terakhir, informatika, degree-nya ada 3. Kemudian, setelah menentukan titik simpulnya, kita menentukan atau membentuk pewarnaan grafnya. Sebelum kita warnai graf, kita menggunakan penerapan algoritma Wedge-Powell, yang mana yang pertama yaitu mengurutkan simpul berdasarkan derajat tertinggi. Kemudian yang kedua, memberikan warna yang memberikan warna memberikan warna pertama pada simpul pertama. Kemudian yang ketiga, memberikan warna yang sama pada simpul lain yang tidak bertetanggaan. Kemudian yang keempat, mengulang proses hingga seluruh simpul terwarnai semuanya. Langsung saja kita mengambil contoh, kita mewarnai bahasa Indonesia atau titik simpul bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia? Karena kita cari degree atau derajat yang paling banyak, yaitu degree yang paling banyak itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita ambil contoh tadi bahasa Indonesia, kita warnai merah dulu, terus dikarenakan bahasa Indonesia ini bertetanggaan semuanya, bertetanggaan semua mapel, maka kita pindah ke bahasa Inggris. Dikarenakan selain degree yang banyak tadi, selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian kita warnai berbeda, yaitu kita kasih warna biru. Kemudian kita cek bertetanggaan semuanya. Kemudian kita cari lagi degree yang paling banyak, banyak lagi, yaitu saya ambil contoh matematika. Saya beri contoh warna kuning. Dikarenakan simpul informatika tidak bertetanggaan dengan matematika, kita warnai sama, yaitu kuning. Kemudian setelah itu kita cari degree lagi yang paling banyak, yaitu PAI. PAI kita warnai hijau, terus kita cari yang tidak bertetanggaan dengan PAI, yaitu mapel PKN. Nah, kita warnai sama, hijau.
Maka hasil pewarnaan grafnya yaitu yang pertama warna kuning ada matematika dan informatika, kemudian yang kedua ada warna hijau mata pelajaran PAI dan PKN, kemudian warna merah ada bahasa Indonesia, dan warna biru mata pelajaran bahasa Inggris. Setelah itu bisa kita tarik kesimpulan hasil akhirnya yang mana berdasarkan jadwal remedial tadi dengan studi kasus tadi kita bisa membuat ada 4 sesi dalam 1 hari, yang mana sesi 1 waktunya jam 7 sampai jam 9, mata pelajarannya matematika dan informatika. Untuk siswanya yang remedi ada Sofyan, Tony, Ani, Faiz, dan Ayu. Kemudian sesi 2 waktunya jam 9 sampai jam 11, mata pelajarannya PAI dan PKN dengan siswa Faiz, Ayu, Ani, dan Tony. Kemudian sesi 3 waktu jam 11 sampai jam 12, mata pelajaran bahasa Indonesia ada Ayu, Sofyan, Tony. Kemudian yang terakhir sesi 4 waktu setengah 1 sampai setengah 2, mata pelajaran bahasa Inggris siswa yang remedial Faiz, Tony, dan Ani. Demikian presentasi tugas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.